back to guys. Oke. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang setiap hari libur itu pasti memiliki sebuah hari luangnya tersendiri. Setiap hari libur itu pasti membentuk seseorang secara pribadinya sendiri, individualnya masing-masing, ataupun pemikiran secara abstraknya. Apalagi di masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang paling unik gitu. Banyak sekali tantangan, bukan hanya tantangan dari luar atau eksternal, tapi banyak juga tantangan dalam diri sendiri atau internal. Seringkali tantangan tersebut menjadikan sebuah hambatan untuk menuju yang namanya kesuksesan, keinginan yang ingin dicapai agar bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Namun, teman-teman semua, terkadang dalam mencapai suatu kebahagiaan secara tersendiri yang tentunya dari hati, di dalam hati sendiri ya, pastinya memiliki sebuah ketidaksesuaian hati yang bisa diibaratkan itu adalah dosa kita sendiri, yaitu dimana kita bisa mengetahui hal tersebut adalah tidak benar, tapi berkat adanya dorongan, keadaan, ketentuan, dan juga keinginan yang paling kuat, kita bisa melakukan sebuah kesalahan yang terus diulang-ulang. Inilah yang disebut dengan kegagalan yang tidak dipelajari. Masuk pembahasan. Oke, kegagalan yang tidak dipelajari mungkin bisa dilihat di dalam film Avenger, cuman itu adalah kebalikan dari kegagalan yang tidak dipelajari, yaitu seorang Iron Man atau Tony Stark. Dia selalu belajar dari kesalahannya, mulai dari Iron Man-nya yang gampang beku dia buat menjadi lebih bagus lagi, atau sebuah baja yang mudah untuk lebih terbang lagi. Itu banyak sekali perubahan yang terjadi di film Avenger. Namun itu adalah sebuah konsep yang dimana jika dimasukkan ke dalam diri kita sendiri, kita bisa menjadi seorang triliuner, miliarder, atau bahkan ya, cuman yang menjadikan kita sebuah hal yang itu adalah sebuah kesalahan adalah pikiran kita mudah berlalu gitu. Kalau pun tidak berlalu, pasti akan menghanyutkan atau membendung di dalam pemikiran itu, seakan-akan kita penting banget gitu untuk melihat itu, penting banget untuk merasakan emosi itu, penting banget untuk melihat materi itu. Padahal yang paling penting adalah yang kita hadapi hari ini, yang kita rasakan sekarang. Karena terkadang banyak remaja yang penuh dengan pemikiran, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling euforia sekali, orang yang paling memiliki sebuah individualisme yang berbeda dari orang lain, yang dia kira itu adalah 1%, padahal orang-orang juga sama memikirkan hal tersebut, yang dimana itu tidak bisa terpikirkan oleh orang yang seperti itu, karena orang seperti itu sudah merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih hebat dari orang lain. Dan dalam Islam juga diajarkan tidak boleh namanya ujub, tidak boleh lebih baik dan juga tidak boleh lebih buruk. Karena kalau merasa lebih buruk, kita berarti sudah merendahkan diri kita sendiri gitu ya. Tapi merasa lebih baik pun tidak boleh gitu. Jadi semua itu harus beriringan sesuai dengan standar dan menyelaras. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang paling dijatuhkan dan tidak ada yang paling ditinggikan. Ketika kita merasa tinggi banget nih, kita akan melihat orang-orang sebagai orang yang tidak berguna, dan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa melihat manusia itu adalah dengan penuh kebaikan, bukan dengan penuh kejahatan. Karena dengan begitu beliau yang tadinya dimusuhi banyak orang, tapi beliau menjadi orang yang paling disayangin, dilindungi, dan juga dicintai, bahkan sampai sekarang ini. Namun teman-teman semua, poin utamanya bukan dari sana, tapi poin utamanya adalah dengan kita bisa memahami apa itu sebuah kegagalan, dengan kita bisa memahami bahwa waktu yang terbuang sia-sia karena fokus kita disimpan pada kegagalan, bukan memikirkan bagaimana caranya mengalahkan kegagalan. Padahal jika flashback ke masa lalu ya, seringkali kita melihat bahwa di masa lalu kita bisa bermain game. Mau bermain game apapun itu bebas, bisa bermain game Super Mario contoh ya, kita main Super Mario, kita kalah nih, kita jatuh, tapi apakah kita memikirkan kejatuhan itu? No, tentu tidak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa terus melaju lagi, terus menerus kita bisa meloncati berbagai rintangan untuk mengalahkan sebuah musuh di sebuah istana. Dan ketika bertemu dengan teman-teman pun yang ditanyakan, sudah level berapa Mario-nya bro? Sudah sejauh mana kamu mengalahkan tantangan-tantangan ini? Sudah adakah kesulitan terbaru atau bagaimana menyelesaikannya gitu? Bukan menceritakan kita gagal, kita jatuh, kita tidak bisa apa-apa, kita berada di jurang yang
gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan menceritakan kegagalan, tapi menceritakan di mana dia stucknya, di mana dia berhasil mengupgrade dirinya, dan bagaimana dia bisa mengalahkan berbagai tantangan yang ada di hadapannya. Itulah yang ingin gue lakukan. Padahal udah bisa berhasil ya selama berturut-turut sejak masuk sekolah, langsung dikasih berbagai event agar langsung mengembalikan kemampuan gue. Karena yang paling gue pahami adalah gue itu adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan, namun entah kenapa selalu dilakuin aja satu kesalahan itu, sehingga membuat berbagai proses yang mengakibatkan untuk menjadi orang yang lebih baik bisa menjadi terurai, bisa menjadi tercecerkan gitu. Berbagai pemikiran gue menjadi hilang kembali, menjadi memikirkan bagaimana kesalahan ini bisa terjadi, bagaimana bisa memiliki sebuah kesalahan seperti ini, kenapa gue jadi orang yang seperti ini. No, itu adalah sebuah kesalahan yang udah yang udah dilakukan. Kalau pikiranmu bisa berlalu, harusnya kesalahan pun bisa berlalu. Kalau semua kehidupan dan waktu terus berjalan ke depan, harusnya lu juga terus berjalan ke depan. Walaupun lu jatuh, lu langsung bangkit lagi, langsung berjalan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, gitu aja. Udah tahu yang lu lakuin salah, ya udah tinggalin. Gak usah mikirin mau itu hati, pemikiran, ya gue menyesal gue ngelakuin ini, gue bisa. Ya udah, semua itu udah terjadi, ya mau gimana lagi. Kecuali kalau lu bisa kembali ke masa lalu, boleh lu teriak-teriak kayak gitu. Tapi emang yakin ketika lu bisa memberikan sebuah nasihat dalam diri lu, yang dimana ketika lu belum melakukan sebuah kesalahan itu, belum melakukan kesalahan itu, tapi sudah ada dalam hati lu bahwa itu emang tidak benar, tidak baik, dan tidak boleh dilakukan, tapi tetap saja dilakukan. Apakah lu yakin ketika ada orang yang ada di masa depan itu datang lagi bisa membalikan hati lu? Nah juga tidak. Ya tidak berguna emang. Masa lalu yang penuh kesalahan itu emang tidak bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki adalah kita yang bisa memperbaiki diri ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah kegagalan, ya tinggal loncat aja. Gak usah dilakuin, gak usah memikirkan. Itulah ciri khas orang sukses, yaitu mendengarkan orang yang lebih sukses, namun jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, apalagi banyak pemikiran. Karena jika seperti itu, lu nya gak sukses-sukses, lu nya terlalu memikirkan bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu, itu terlalu mustahil, terlalu euforia. Oh, banyak banget pikiran abstraknya keluar, seakan-akan menjadi orang yang paling berguna, padahal nol pemikiran. Kenapa nol pemikiran? Karena tidak ada yang bisa diucapkan. Jika lu tidak ada yang bisa diucapkan, itu adalah orang yang tidak berguna. Pengangguran aja banyak pikiran tuh. Kenapa bisa banyak pikirannya? Ya jadi pengangguran itu. Makanya bisa. Kalau orang-orang yang jadi profesor lah, jadi pengusaha lah, jadi investor, atau berbagai usaha ya seperti jadi guru atau jadi pedagang, banyak pemikiran tapi ada tujuan yang bisa diselesaikan. Nah, itulah sebuah kata-kata kuat semalam ini yang mungkin gue juga bisa sampaikan ya ke teman-teman yang ada di seluruh penjaga dunia ini, seluruh penjaga raya ini, bahkan di berbagai, ya gue inginnya di warga Semanbar sih nama sekolah gue itu ya guys. Yaitu hidup ini akan menjadi sangat menyenangkan ketika kamu memiliki sebuah tantangan yang bisa kamu selesaikan. Karena itu tidak ada bandingannya dengan kesenangan-kesenangan yang dimana bersifat sementara. Nah, teman-teman, milikilah tantangan dengan cara keluar dari zona nyaman. Zona yang sudah pernah kamu alami sebelumnya, zona yang sudah membosankan, itu disitulah kamu akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa ketika sudah menyelesaikannya. Bahkan ketika kamu mengalami kegagalan dan kamu berhasil bangkit lagi, kamu akan menjadi orang yang banyak diinspirasi oleh orang-orang. Itulah kenapa bisa banyak orang-orang yang menginspirasi orang-orang yang lebih banyak lagi. Karena satu, mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak bisa naik lagi. Orang yang tidak bisa naik lagi adalah orang yang terlalu frustasi kepada kegagalan yang sudah dialami. Kegagalan yang sudah berlalu, tidak bisa dirasakan lagi, tidak bisa dialami lagi. Bahkan ya udah, it's no way, no for the better. Asik. Pengen bahasa Inggris juga gak bisa. Ya, is in the humanism, egosentrisme. Karena kemampuan berpikir manusia itu terkadang egois. Orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Namun jika dia fokus kepada satu hal itu, memikirkan dirinya sendiri, bagaimana, kenapa ini bisa terjadi, bagaimana orang-orang bisa mengkhianati, bagaimana kekalahan bisa terjadi ke diri lu. Lu memikirkan diri sendiri, pasti lu ngerasa paling bersalah. Kalau lu ngerasa paling bersalah, buktikan bahwa lu itu bisa menjadi orang paling benar. Bukan merasa paling benar, tapi paling benar. Benar di mata orang lain, bukan benar menurut diri sendiri. Benar di mata orang-orang sekitar, bukan benar menurut kebenaran mereka. Tapi kitalah yang merasa menjadi orang yang menginspirasi, tapi kita tidak pernah merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling hebat.
paling menginspirasi dan juga paling memiliki ambisi. Karena jikalau kita seperti itu, kita adalah orang yang ujub, orang yang terus membanggakan diri sendiri di dalam hati ataupun di dalam pandangan kita sendiri, dan itu tidak akan baik, tidak akan mengakibatkan lu bisa naik secara signifikan. Karena hal yang pasti memang benar adalah mati, namun perubahan juga adalah hal yang pasti. Jadi ketika lu meremehkan orang-orang, lu gak akan berubah karena lu terus berpikiran seperti itu. Lu masih di tahap yang namanya perubahan kognitif, perubahan bagaimana ketika lu memikirkan orang, bukan perubahan pada diri sendiri, bukan perubahan bagaimana cara menciptakan impact atau dampak kepada lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis, lebih nyaman, lebih tenang, dan juga lebih banyak lagi gitu kenyamanan-kenyamanannya. Karena kata-kata untuk malam ini adalah kenyamanan hanya akan tercipta jikalau kamu memiliki kasih sayang di kehidupan yang sudah kamu rasakan. Atau kenyamanan akan tercipta ketika kamu mulai mengabaikan bagaimana susahnya kehidupan tidak berjalan dengan keinginan. Itulah rasa kenyamanan gitu guys. Cuman hanya ada 2 tipe. Gue juga pun bukan harus tapi abis nonton ya sebuah video dari Arzianzi, yaitu Diogenes. Diogenes adalah orang yang ada di zaman Yunani, yang ada di kerajaan Romawi, yang dia diberikan harta duniawi ya, material, wanita, atau berbagai hal yang berhubungan dengan dunia oleh Alexander the Great. Alexander the Great adalah pria dengan ambisius yang luar biasa, pria yang menginspirasi banyak orang, pria yang dimana baru berumur 30-an atau 23 tahun berhasil menguasai 3 benua. Bayangin 3 benua. Pria macam apa itu? Pria yang terlalu hebat. Dan dia memiliki segalanya berkat ambisiusnya yang berbeda dengan orang-orang. Memimpin dengan sangat bijaksana, dengan sangat kuat. Tapi berbeda terbalik dengan Diogenes, orang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Dia tidak peduli bagaimana orang-orang mau membicarakannya apa, karena filosofisnya adalah dia tidak pernah mempedulikan apapun yang dianggap oleh orang-orang lain itu adalah kebenaran, karena dia sudah menganggap bahwa dirinya benar. Nah, Diogenes ini adalah orang yang memiliki pemikiran seperti itu, namun dia adalah orang yang dianggap cerdas oleh Alexander the Great. Karena ya Diogenes itu adalah orang yang tidak hidup dengan apapun. Memang dahulu kala ketika dia sedang belajar dan juga sudah keluar dari pembelajaran filosofisnya bersama murid dari Plato, gue lupa namanya siapa ya. Dia itu selalu membawa cangkir, yang dimana cangkirnya itu bisa digunakan untuk menanda air, dan air itu adalah bukti bahwa dirinya adalah rendah hati. Dia tidak membutuhkan apa-apa selain cangkir yang berisi air, karena itu bisa membuatnya untuk minum atau memasak sesuatu. Namun ketika ada seorang anak yang meminta air menggunakan tangannya, dia langsung tersadar bahwa dirinya sudah dikalahkan. Apanya yang dimaksud dikalahkan? Rendah hatinya, katanya. Gue sudah memiliki segalanya gitu, kenapa gue harus membawa cangkir ini? Cangkirlah dibuang. Dia merasa bahwa dirinya sudah hidup dengan alam, menyatu dengan alam. Jadi tidak ada yang perlu dipikirkan karena kehidupannya sudah berlalu beriringan dan sudah menjadikan hal itu adalah hal yang nyaman. Tidak memiliki semuanya adalah hal yang paling nyaman, karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dilindungi, ada sesuatu yang tidak bisa dihargai, atau sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain adalah sesuatu yang menyamankan, karena tidak ada tanggung jawab dalam pemikiran ataupun kehidupan. Berbeda dengan Alexander the Great, dia memiliki segalanya setelah menguasai 3 benua, memiliki wanita, memiliki material, memiliki kekuasaan uang, politik, bahkan bangsawan, bahkan juga pengikut-pengikutnya. Namun banyak sekali tekanan yang ada dalam hidupnya. Namun dengan pemikiran yang begitu kuat seperti itu, tentunya tidak akan mempengaruhi Alexander the Great untuk bisa melaju lebih tinggi lagi, walaupun emang dikalahkan oleh yang namanya kematian. Dan Alexander the Great juga setelah kehilangan Aristoteles ya gurunya, yaitu seorang filsuf yang terkenal di Yunani pada masanya. Aristoteles itu adalah orang yang selalu mempertanyakan bagaimana hal-hal tersebut terjadi, itu bagaimana sekolah itu bisa menjadikan seseorang pintar, padahal sekolah itu hanya mengajarkan hal-hal dasar. Kenapa orang-orang harus belajar di kursi gitu, kenapa nggak belajar di taman, atau kenapa orang-orang harus pergi ke toilet dengan mengangkat tangan, kenapa gak langsung aja, atau kenapa orang-orang harus berbaris. Jadi berbagai pertanyaan yang memang udah pasti gitu ya, tapi dipertanyakan kembali oleh Aristoteles. Mengapa gitu, kenapa harus masuk sekolah di jam sekian, kenapa harus masuk sekolah jam sekian, kenapa aturannya harus seperti ini, kenapa harus bajunya sama. Itu ditanyakan gitu guys oleh Aristoteles, dan ditanyakannya pun gak main-main. Dia tanyakan kepada guru dan tanyakan kepada kepala sekolah. Bahkan berkat pertanyaannya itu dia dikenal sebagai ilmuwan yang luar biasa dengan pemikirannya yang bijak gitu, dan membuat seorang Alexander the Great yang hanya pemuda biasa menjadi seorang, ya bukan pemuda sih, tapi seorang pangeran, tapi bisa menjadi orang yang naik tahta,
menuju ke tingkat tertinggi, menuju ke tingkat yang dimana tidak bisa dicapai oleh orang-orang biasa gitu, yaitu menguasai 3 benua. Nah, itulah kenyamanan yang dimiliki oleh Aristoteles, yang dimiliki oleh Alexander the Great, orang yang mempunyai semuanya, dan juga Diogenes, orang yang tidak mempunyai apa-apa, hanya memiliki badan dan juga tinggal di kolong jembatan di dalam sebuah drum. Drum, ya tahu kan drum? Drum itu adalah sebuah tempat yang dimana mirip kayak ember, tapi embernya bisa untuk dijadikan tempat duduk, tempat tinggal oleh manusia. Dan Diogenes hanya memiliki itu. Makan pun dia memungut di tempat sampah atau dimanapun, mirip seperti orang gila, tapi pemikirannya begitu luar biasa karena dia merasa bahwa dirinya tidak perlu belajar lagi, tidak perlu melakukan hal apapun lagi, karena dia sudah memiliki kebahagiaan yang sempurna. Nah, disitulah seorang Diogenes tersebut ditawari oleh Aristoteles, yang dimana Aristoteles ingin bahwa anak-anaknya diajari oleh Diogenes mengenai apa itu kenyamanan, apa itu kebahagiaan, karena ajaran dari Alexander the Great terlalu ambisius, yang dimana banyak orang-orang yang kurang untuk bisa menaiki tahta tersebut itu. Dan di Indonesia pun hanya ada mungkin satu orang yang gue kenal, yaitu Timothy Ronald, orang dengan usia muda yang menjadi triliuner, yang menginspirasi banyak orang dengan menciptakan sebuah finance atau akademi kripto atau berbagai hal-hal yang berhubungan dengan sebuah penjualan, yang dia ceritakan kembali ya bagaimana kehidupan dirinya itu berlangsung di dalam channel YouTube-nya, yaitu Timothy Ronald sendiri, dan menginspirasi berbagai orang yang mengalami kesulitan ketika menaiki masa remaja dan juga bangkit memikul tanggung jawab, yang dimana hidup adalah tanggung jawab yang suatu saat nanti akan ditanyakan itu, kenapa lu hidup seperti ini, bagaimana ketika ada orang yang lu anggap adalah yang terbaik, orang yang anggap lu adalah orang yang benar-benar hebat, datang ke dalam diri lu sekarang dan bertanya dan berkata, ini gak bakalan bisa jadi gue yang sekarang, ini adalah seorang pecundang, pengecut yang gak mungkin bisa naik tahta ke atas. Lu pasti sakit hati dong, orang yang lu anggap bahwa lu bisa menjadi orang yang diinginkan ya. Contohnya nih, itu maksud gue itu ada seorang diri lu sendiri ya, lu diri lu sendiri yang berhasil naik tahta ke atas. Setelah naik ke atas ya, dia melihat ke masa lalunya, ternyata masa lalunya adalah orang yang paling pecundang. Bagaimana perasaannya? Pikirkan aja. Itulah yang mungkin bisa terjadi gitu ketika Timothy Ronald menceritakan bahwa emang kehidupan itu emang penuh tantangan dan tanggung jawab. Nah, itulah orang yang mungkin menjadi Alexander, dan itu mungkin masih level bawah gitu karena belum menguasai berbagai benua, belum mengalami peperangan, itu hanya peperangan dalam pemikiran, finance, dan keuangan. Namun itu sudah menjadi lebih hebat karena dia bisa membangkitkan berbagai gelora anak muda menjadi miliarder, menjadi orang-orang yang sukses, dan juga orang yang terbuka untuk mengedukasi masyarakat yang tidak bisa menerima fakta bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman adalah keluar dari aturan. Kalau sesuai dengan aturan artinya lu masih ada di bawah gitu, belum bisa ngerobek ke depan, belum bisa ngerobek ke pinggir, belum bisa keluar, lu masih dikurung dalam karung. Di karung itu ada sebuah petunjuk, lu masih dalam karung aja nih, berkeliaran, mau sepintar apapun itu belum keluar. Jadi sekalinya keluar pasti akan kaget gitu, ternyata tidak ada bergunanya pelajaran di dalam karung ini, karena ternyata yang ada di dalam karung adalah sesuatu yang sudah disediakan, dan yang di luar adalah sesuatu yang abstrak, horizontal, vertikal, dan juga berbagai hal yang berada di luar pemikiran. Jadi kesimpulannya adalah kenyamanan itu bisa didapatkan oleh orang yang tidak punya apa-apa, mungkin bisa dibilang kebebasan ya, kebebasan karena tidak punya tanggung jawab. Tapi kenyamanan juga bisa didapatkan oleh orang yang memiliki banyak tanggung jawab, ambisius, dan juga bisa berguna bagi banyak orang. See you next time. Semoga lu bisa memilih bagaimana kehidupan ini akan berjalan. Oh iya, tunggu sebentar, gue mau mempertanyakan, apakah kebenaran yang kita yakini benar itu benar-benar benar? Pertanyaan sederhana yang mengucap banyak orang, itulah sesuatu yang udah gue tonton di channel YouTube Ardiansyah. Sebenarnya ada 2 video yang gue tonton. Channel yang tadi Diogenes ya, orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang sudah mengetahui segalanya, jadi dia tidak perlu belajar menjadi gelandangan, tapi di pikirannya adalah dia orang yang sudah hebat. Dan juga ada orang yang menyadari hal tersebut, yaitu Alexander the Great, tapi dia tidak mau, dan dia malah berkata bahwa minggir kau, karena kau menghalangi sinar matahari yang menyinari diriku. Masuk ke filosofis yang dimana diucapkan oleh APS atau Kalimasada di webinar keempat, yaitu tentang fundamental, yang dimana ini akan menjadi sebuah penutup untuk video hari ini. Kata-katanya seperti ini: untuk menjadi orang yang bersinar, bukanlah matahari yang harus menyinari dirimu, tapi kamulah yang harus menempatkan diri di tempat yang bisa disinari oleh matahari.
Jadi matahari sudah berada di atas dan tidak akan berpindah. Tinggal kamu yang menempatkan diri di atas juga atau menempatkan diri di tempat yang bisa bersinar. Artinya adalah ketika lo ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan juga bisa menginspirasi banyak orang, mendekatlah dengan orang-orang yang berguna juga, bermanfaat juga, dan bisa menginspirasi banyak orang juga. Pahamilah insight-nya dan pemikirannya. Karena dengan begitulah lo bisa menjadi seperti itu. Kalau lo mau masuk ke tempat kegelapan, iya, bergaullah dengan orang-orang yang penuh dengan hidupnya dengan penuh kegelapan. See you next time. Aura akan terpancar kepada orang yang selalu mengejarnya. Sesuatu akan bisa didapatkan kepada orang-orang yang terus bekerja atau berlari mengejar keinginannya. Berdirilah di tempat yang bisa disinari oleh matahari, bukan matahari yang harus menyinari dirimu. Karena kalau matahari menyinari dirimu, kamu berarti orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah tidak memiliki ambisi dan juga motivasi. See you next time. Bye-bye. Di video kedua gue akan membahas apa itu? Dekat. Dekati, dengarkan, empati, kelola, dan pertahankan. Di sini gue akan bahas tentunya dengan format yang berbeda, background berbeda, baju berbeda, dengan semangat baru yang berbeda. Karena gue tahu yang hari ini adalah pemanasan setelah sekian lama ya. Aduh, jadi orang yang benar-benar pemalas, anjir, pemalas. Padahal cuma liburan 5 hari, nggak ada olahraga sama sekali. Sekalinya olahraga nih malah pegal-pegal. Dasar lebay Muhammad Egy Noviansyah. Sebangkit ini, bangkit, tidak usah mikirin yang sudah berlalu. Ya udah, itu udah gak berguna, mau filosofisnya, mau pemikirannya, mau bisa berganti, mau seandainya, mau bagaimana, udah gak ada. Ya oke. Pemikiran otak berpikir itu tidak berguna karena lu nggak belajar sama sekali. Oke. Lu perlu edukasi dan juga perlu pergerakan yang bisa dilakukan saat ini. Kalau gak bisa, ya udah, lu pikirkan bagaimana lu bisa memikirkan sesuatu agar itu terlihat berguna ketika besok, karena besok ada sesuatu yang istimewa sebelum perayaan Isra Miraj. See you next time. Bye bye.